Anak-anak, kembali lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh Batik TV. Kali ini dalam sesi yang ketiga kita akan belajar tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk SD dan MI kelas 4 bersama saya Pak Sudarsono atau biasa dipanggil dengan Pak Dar. Anak-anak, dalam masa pandemi seperti saat ini anak-anak, Pak Dar tidak lupa untuk mengingatkan anak-anak. Ayo kita patuhi protokol kesehatan anak-anak. Supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini anak-anak. Tidak lupa Pak Dar juga ingatkan anak-anak bahwa selain mematuhi protokol kesehatan anak-anak, kita juga harus tetap untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita anak-anak. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita yaitu dengan makan yang teratur anak-anak. Untuk itu, anak-anak, apakah pagi hari ini anak-anak sudah sarapan semua? Baik, alhamdulillah anak-anak. Kalau berdasarkan terawangan Pak Dar ini anak-anak ya, sepertinya pasti banyak di antara kalian yang tadi pagi sarapan dengan nasi megono ya. Nah, iya anak-anak, karena itu merupakan makanan khas dari kota kita anak-anak. Jadi harus tetap kita lestarikan anak-anak. Nah, berbicara tentang nasi megono anak-anak ya, Pak Dar punya sebuah pantun untuk kalian. Nasi megono dicampur dengan acar, dimakan dengan sambal dan pindang. Ayo anak-anak belajar bersama Pak Dar, semua yang sulit menjadi gampang anak-anak. Nah, jadi anak-anak harus selalu diingat, jadi belajar bersama Pak Dar, semua yang sulit akan menjadi gampang. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak, Pak Dar ingatkan, ayo kita persiapkan alat tulisnya, anak-anak. Ayah bunda yang mendampingi anak belajar di rumah, tolong mari kita kondisikan anak kita supaya belajar dan mengikuti pembelajaran di hari ini dengan baik. Kenapa? Karena kita dalam masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, anak-anak semua ya, kita harus belajar jangan hanya menonton saja, kita hanya jadi penonton di layar televisi. Kenapa Pak? Karena dalam sebuah pepatah kuno mengatakan, saya mendengar, saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Namun ketika saya melakukan, yakin anak-anak pasti bisa. Ya, itu yang harus kita lakukan anak-anak. Jadi dalam belajar jangan hanya kita sebagai penonton saja, tapi kita harus benar-benar melakukan, mengikuti apa yang sedang diajarkan. Begitu anak-anak ya. Baiklah anak-anak, saya ingatkan juga mengenai pentingnya materi ini anak-anak. Jadi materi gagasan pokok ini bukan hanya materi untuk kelas 4 saja loh anak-anak. Namun materi ini juga ada di kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, bahkan hingga di perguruan tinggi anak-anak. Untuk itu jangan kemana-mana selama 25 menit ke depan, tetap stay tune terus di Batik TV. Hari ini kita akan belajar bersama Pak Dar. Nah, bagaimana ayah bunda dan juga anak-anak untuk alat tulisnya? Sudah siap semua ya? Kalau sudah anak-anak, setelah ini Pak Dar akan mengajak kalian untuk melakukan sebuah permainan anak-anak ya. Pak Dar akan mencoba untuk menerawang apa yang ada di dalam pikiran anak-anak semua. Namun bagaimana caranya Pak? Nah, setelah ini anak-anak akan Pak Dar tampilkan sebuah gambar ya. Silakan nanti anak-anak cermati gambar yang akan Pak Dar tampilkan. Kemudian tulislah apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang akan Pak Dar tampilkan. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya? Saya ulang lagi anak-anak. Jadi setelah ini Pak Dar akan menampilkan sebuah gambar. Tolong tuliskan apa yang ada di dalam pikiran anak-anak semua di dalam buku yang sudah tadi kalian persiapkan. Oke, siap anak-anak? Kita mulai gambar yang pertama. Apa yang ada di dalam pikiran anak-anak semua saat melihat gambar berikut ini? Gambar sungai A. Silakan dituliskan, Pak Dar berikan kesempatan. Tulis dalam 1 atau 2 kata saja anak-anak yang pertama kali ada di dalam pemikiran kalian. Oke, cukup anak-anak ya?
Oke, berikutnya anak-anak, Pak Dar akan menantang kalian kembali dengan soal yang kedua. Pak Dar setelah ini akan menampilkan gambar yang kedua. Silakan kalian tulis apa yang ada di dalam pikiran kalian saat mengamati gambar yang kedua berikut ini. Sungai B, anak-anak. Oke, silakan dituliskan apa yang ada dalam pikiran anak-anak saat melihat Sungai B. Baik anak-anak, sudah selesai ya. Jadi terima kasih. Itu tadi apa yang sudah kalian tuliskan di dalam buku kalian. Hasil pemikiran kalian terhadap gambar yang pertama Sungai A, gambar yang kedua Sungai B. Sekarang Pak Dar akan mencoba untuk menerawang. Nah, kira-kira hasil dari pemikiran kalian, tulisan kalian itu apa ya? Kita mulai dari gambar yang pertama. Ketika Pak Dar tampilkan gambar yang pertama ini, wah, saya yakin ternyata di antara kalian ini menuliskan Sungai A ini sebagai berikut. Sungai A sangat kotor. Nah, begitu anak-anak? Sudah sesuai? Berikutnya, Pak Dar akan mencoba menebak kembali, membaca pikiran anak-anak dengan gambar yang kedua anak-anak. Nah, ketika melihat gambar Sungai B ini, ternyata pulpen kalian tadi sudah bergerak menulis di atas kertas, Pak Dar sudah mampu membacanya. Yaitu, kalian mengatakan, oh Sungai B ini ternyata sangat bersih anak-anak. Ya, nah inilah hasil pemikiran kalian terhadap dua gambar yang sudah Pak Dar tampilkan. Bagaimana anak-anak, tebakan Pak Dar? Sudah sesuai? Nah, anak-anak, jikapun ada yang kalian mempunyai pendapat yang berbeda, sudah menulis selain yang Pak Dar tampilkan, jangan khawatir anak-anak. Kenapa? Dalam kita belajar itu tidak ada kata salah anak-anak. Ya, saya ulang lagi, dalam kita mengungkapkan sebuah pemikiran, mengungkapkan sebuah pendapat itu tidak ada yang salah. Maka ayo anak-anak kita membiasakan diri untuk mengungkapkan sebuah perasaan, mengungkapkan sebuah pemikiran, mengungkapkan sebuah gagasan anak-anak. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mengungkapkan semua hasil pemikiran anak-anak mengenai gambar A dan gambar B. Sekarang, dalam mengungkapkan sebuah pemikiran anak-anak, Pak Dar tidak ingin kalian itu hanya asal saja. Tapi pada masa kemajuan teknologi seperti ini, anak-anak harus berpikir yang kritis anak-anak. Kalian harus mempunyai alasan. Nah, sekarang Pak Dar tanya, dari gambar A tadi, kira-kira alasannya apa? Anak-anak itu mengatakan Sungai A kotor. Ya, alasannya apa anak-anak? Tentunya kita harus punya alasan. Ini kotor, kenapa alasannya? Nah, supaya memudahkan anak-anak dalam menjawab anak-anak, maka Pak Dar sudah buatkan panduan. Silakan kalian mengisi keterangan kondisi Sungai A berdasarkan keterangan yang sudah Pak Dar siapkan. Dilihat dari yang pertama, sampahnya bagaimana. Ya, dilihat dari yang kedua, air dari gambar Sungai B ini, Sungai A ini bagaimana. Kemudian yang ketiga, dilihat dari bantaran anak-anak. Bantaran itu apa Pak? Bantaran adalah jalur di kanan kiri sungai anak-anak, atau daerah di sekitar aliran sungai. Itu yang biasa disebut dengan bantaran. Begitu anak-anak? Sudah selesai untuk menuliskan jawaban? Oke, luar biasa. Ternyata kalian sudah mampu bekerja dengan cepat anak-anak ya. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana isian kalian, jawaban kalian terhadap alasan-alasan tentang mengapa Sungai A ini kotor. Kita lihat anak-anak. Saya yakin kalian sudah menemukan ya. Apa saja? Nah, ternyata anak-anak dilihat dari gambar yang pertama tadi, kita melihat bahwa Sungai A ini ada sampahnya. Bahkan tidak hanya ada anak-anak, banyak sekali ya. Bahkan sampah-sampah tersebut hampir menutupi seluruh permukaan sungai. Hingga airnya tinggal kelihatan sedikit saja, begitu ya. Kemudian yang kedua, anak-anak dilihat dari airnya. Bagaimana kondisi air dari Sungai A melalui gambar tersebut, anak-anak. Nah, jadi ketika kita lihat ternyata ini ya, airnya ini keruh anak-anak. Juga tidak mengalir. Mungkin kalian bertanya, loh Pak kok tidak mengalir? Ini bagaimana ceritanya gitu ya. Padahal kan gambarnya tidak bergerak. Nah, anak-anak dalam melakukan sebuah pengamatan kita harus cermat anak-anak
ya. Jangan mudah tertipu, apalagi di masa sekarang ini dengan digital, misalkan menggunakan olah gambar yang luar biasa, bisa diedit sedemikian rupa. Maka kecermatan kalian dalam mengamati itu sangat dibutuhkan anak-anak. Nah, melihat di sini airnya itu tenang anak-anak, tidak bergelombang. Ya, artinya apa? Oh, ini mengalirnya lambat atau bisa dikatakan tidak mengalir. Begitu ya. Lihat kemudian di keterangan yang ketiga, bagaimana daerah bantaran sungainya ini. Ternyata ketika kita lihat bersama di sungai A ini, anak-anak, kita melihat daerah di pinggir sungai ini terdapat bangunan-bangunan yang tidak tertata dengan rapi anak-anak. Ya. Berikutnya anak-anak, Pak kembali ke gambar yang kedua. Masih dengan pertanyaan yang sama anak-anak. Sekarang kalian sebutkan alasan-alasan apa kalian menyebutkan sungai B ini bersih. Nah, maka masih dengan keterangan yang sama, sampahnya bagaimana di sungai B ini. Kemudian airnya bagaimana dan juga daerah bantaran sungainya bagaimana di sungai B ini. Silakan anak-anak mulai menuliskan pemikiran kalian tentang sungai B. Oke anak-anak ya, sudah bisa menemukan, paling tidak kalian sudah, wah ternyata ini berkebalikan dengan gambar yang sebelumnya anak-anak. Sekarang kita lihat jawaban kalian, apakah sudah sama, sudah sesuai dengan apa yang ada di layar berikut ini. Nah, jadi anak-anak, ketika kita mengatakan sungai B ini bersih, tandanya apa? Alasannya apa anak-anak? Dilihat dari yang pertama, dilihat dari sampah anak-anak. Ini ternyata kita tidak melihat adanya sampah yang mengalir di sungai tersebut. Kemudian yang kedua, dilihat dari airnya, ini jernih dan mengalir anak-anak. Terlihat dari permukaannya yang bergelombang. Seperti itu ya. Kemudian dilihat dari yang ketiga, yaitu bantaran anak-anak. Wilayah bantaran di kanan kiri sungai itu terlihat tertata dengan bagus. Di situ terdapat taman-taman, di situ terdapat jalan yang sudah tertata dengan rapi anak-anak. Nah anak-anak, itulah tadi hasil pemikiran kalian tentang dua buah gambar yang sudah Pak Dar tampilkan anak-anak. Ketahuilah anak-anak bahwa hasil pemikiran kalian itulah yang biasa disebut dengan gagasan anak-anak ya. Jadi saya ulang lagi bahwa hasil pemikiran kalianlah yang sudah kalian temukan dalam pemikiran kalian itu yang disebut dengan gagasan anak-anak. Jadi gagasan adalah hasil pemikiran. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Dari hasil pemikiran kalian terhadap gambar A dan juga gambar B, maka Pak Dar bisa membuat sebuah peta pemikiran anak-anak. Nah, jika kita lihat tadi yang pertama kita cermati dari gambar A, kita langsung mengatakan dalam pemikiran kita, oh sungai A ini kotor. Kemudian kita menemukan pemikiran yang lain, alasannya apa? Di antaranya banyak sampah, air keruh tidak mengalir, dan juga yang ketiga bantaran kumuh anak-anak. Nah, kalau kita cermati bersama anak-anak bahwa ketiga gagasan yang berwarna biru di layar televisi anak-anak itu semua mengarah menuju pada sebuah gagasan yang berada di tengah anak-anak, yaitu mereka semua mengatakan bahwa gagasannya itu mendukung sungai A sangat kotor anak-anak. Maka bisa kita lihat bahwa yang berada di tengah ini anak-anak itu merupakan sebuah gagasan pokok. Sedangkan gagasan-gagasan yang berwarna biru anak-anak itu semua gagasan yang mendukung, yang memperjelas gagasan yang utama. Begitu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan di hasil pemikiran gambar yang kedua anak-anak. Gambar sungai B. Ini tidak berbeda jauh dengan yang tadi sudah Pak Dar tampilkan. Gagasan yang pertama kita lihat adalah sungai B sangat bersih. Kemudian kita dapatkan pemikiran yang lagi yang mendukung untuk kuatnya gagasan yang utama anak-anak. Di antaranya adalah tidak ada sampah, air jernih dan mengalir, serta bantaran yang tertata dengan rapi anak-anak. Itu semua menguatkan bahwa sungai B ini sangat bersih. Begitu anak-anak ya. Nah sekarang Pak Dar mulai melanjutkan dari
kegiatan yang sudah anak-anak lakukan tadi, kalian sudah mengamati, sudah menanya, sudah mencoba untuk menjawab, maka kita ketahui bersama anak-anak bahwa gagasan pokok itu adalah sebuah pemikiran anak-anak, sebuah ide yang bagaimana yang dibahas dalam sebuah paragraf anak-anak. Ya, saya ulang lagi. Jadi gagasan pokok adalah sebuah ide, sebuah pemikiran yang dibahas, yang mendasari terbentuknya suatu paragraf. Begitu anak-anak ya, inilah yang disebut dengan gagasan pokok. Nah, berikutnya anak-anak, gagasan pokok itu mempunyai sebuah padanan kata atau sebuah persamaan kata anak-anak. Anak-anak mungkin nanti di dalam buku yang lain menemukan kata yang berbeda. Mungkin mengatakan, loh Pak, di sini disebutkan pikiran pokok Pak. Loh, belum pernah dijelaskan. Nah, ketahuilah anak-anak bahwa gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, ide utama, pikiran pokok, dan pikiran utama itu semua sama saja. Begitu anak-anak ya, itu mengandung suatu arti yang sama. Nah anak-anak, berikutnya dari kegiatan yang tadi juga sudah kita lakukan, kita ketahui bersama bahwa gagasan pendukung itu berarti apa Pak? Gagasan pendukung itu berarti sebuah uraian atau tambahan informasi anak-anak yang berguna untuk apa? Untuk melengkapi, untuk mendukung kuatnya gagasan pokok anak-anak. Ya, saya ulang lagi, jadi gagasan pendukung adalah sebuah uraian, sebuah penjelasan yang berfungsi untuk melengkapi, mendukung gagasan yang utama. Nah, anak-anak, dari sebuah gambar saja kita tadi sudah mendapatkan 4 buah gagasan anak-anak. Yang Pak Dar beri warna orange itu adalah gagasan pokok, sedangkan yang berwarna biru di bawahnya itu merupakan gagasan pendukung anak-anak. Lalu Pak, bagaimana paragrafnya? Tadi kan disampaikan gagasan pokok itu yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, tentunya anak-anak sebelum kita sampai ke paragraf, kita harus membuat kalimat terlebih dahulu. Ya, kalimat di sini kalian bisa sama dengan gagasan pokok atau gagasan penjelas, bisa berbeda anak-anak. Nah, Pak Dar contohkan. Dari gagasan pokok, Pak Dar mengambil contoh kalimat yang sama supaya kalian lebih mudah memahami tentunya. Ya, kalimat yang Pak Dar buat, Sungai A sangat kotor. Berikutnya banyak sampah, maka buat kalimat yang menggambarkan di Sungai A ini banyak sampah anak-anak. Nah, di sini Pak Dar sudah membuat sebuah kalimat. Kantong-kantong sampah tampak memenuhi hampir seluruh permukaan Sungai A. Nah, itu kan menunjukkan bahwa oh banyak sampah. Berikutnya di kalimat yang ketiga anak-anak. Dan ada airnya. Nya ini menunjuk siapa? Nya ini tentunya juga menunjuk ke Sungai A anak-anak. Tapi kan ketika kita membaca, membandingkan 2 buah paragraf, ini kita akan merasa paragraf yang berada di sebelah kanan itu lebih enak, lebih mudah dipahami. Begitu anak-anak ya. Dan kata ganti inilah, ini nanti juga sebagai kata kunci dalam kita menemukan gagasan yang utama. Nah ini ya, jadi kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Di sebelah kiri itu yang paragraf kurang padu, kurang bagus. Dan di sebelah kanan itu paragraf yang sudah padu anak-anak. Sekarang kita lihat anak-anak. Dari paragraf yang ada kita bisa melihat paragraf tadi tersusun dari beberapa kalimat anak-anak. Terdiri dari 4 kalimat ya. Kalimat yang pertama anak-anak itu adalah kalimat yang tadi kita buat berdasarkan gagasan pokok. Nah, kalimat yang disusun berdasarkan gagasan pokok anak-anak itu yang disebut dengan kalimat utama. Ya, saya ulang lagi. Jadi kalimat yang mengandung gagasan pokok itu disebut dengan kalimat utama anak-anak. Kemudian kalimat yang mengandung gagasan pendukung itu kalimatnya disebut kalimat penjelas anak-anak semua. Nah, berikutnya anak-anak, mungkin ada pertanyaan dari kalian. Pak, apakah kalimat utama itu selalu berada di awal paragraf? Nah, perlu Pak Dar tekankan anak-anak bahwa kalimat utama itu tidak sama dengan kalimat pertama. Saya ulang lagi, kalimat utama tidak sama dengan kalimat yang pertama. Ini sangat berbeda anak-anak. Lalu, apakah bisa Pak kalau tidak di yang pertama di mana? Nah, Pak Dar sudah menyiapkan di sini, anak-anak dapat melihat perbedaannya anak-anak.
Di sini Pak Dar membuat sebuah paragraf yang Pak Dar kembangkan menjadi 2 buah paragraf dengan letak kalimat utama yang berbeda tentunya. Yang di sebelah layar televisi anak-anak, sebelah kiri, itu Pak Dar membuat kalimat utama berada di atas, di awal paragraf. Sedangkan di sebelah kanan, Pak Dar membuatnya berada di mana? Di akhir sebuah paragraf anak-anak. Ya. Nah, Pak, kok kalimatnya tidak sama? Tidak masalah anak-anak, yang membuat kita dalam sebuah paragraf itu yang pertama padu kalimatnya, dan juga yang penting gagasan pokoknya itu dapat tersampaikan dengan kalimat yang kita buat. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang Pak, lalu letak kalimat utama itu di mana? Nah, inilah anak-anak. Karena kita hari ini belajar bersama Pak Dar, ya, semua yang sulit menjadi gampang. Maka letak kalimat utama anak-anak semua itu dapat kita ingat dengan mudah dengan mengingat A, B, dan C anak-anak. A, letak kalimat utama itu biasa terdapat di awal sebuah paragraf, bisa terletak di B, di mana Pak? Di belakang atau di akhir sebuah paragraf. Sedangkan yang ketiga, C, campuran. Artinya apa anak-anak? Artinya kalimat utama ini bisa terletak di awal dan juga di akhir dari sebuah paragraf. Berarti terdapat 2 kali penyebutan. Nah anak-anak, tidak terasa kiranya waktu kita sudah hampir usai, maka tiba saatnya anak-anak kita untuk menarik sebuah simpulan. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak ya? Nah ternyata anak-anak kita tadi sudah belajar untuk menebak, ternyata bisa kita lihat kesimpulan ada di layar televisi anak-anak semua. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran dari Pak Dar. Pak Dar ucapkan selamat belajar, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, serta pantengin terus Batik TV karena akan banyak informasi-informasi menarik juga pembelajaran yang lain dari Bapak Guru hebat di Kota Pekalongan. Pak Dar akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.